Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Ayu Setiareni dengan NIM 102200010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping sosiologi hukum. Yang pertama yaitu antropologi dan sosiologi. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maksudnya di sini, pendekatan agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Sosiologi hadir sebagai ilmu yang memberikan tentang masyarakat, muncul pada abad ke-19. Sosiologi merupakan sebuah pengetahuan tentang kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Yang kedua, sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu domain dari ilmu sosial yang menggabungkan dua pendekatan dalam setiap aplikasinya, yaitu dengan mempergunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Sosiologi ini juga membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris mengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Selain itu, perlu juga kita batas ruang lingkup dari sosiologi hukum dengan memahami dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dilihat dari sudut historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Angilotti pada tahun 1982. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum maupun sosiologi. Adapun awal perkembangan sosiologi hukum seperti halnya di negara-negara lain, munculnya sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda atas negara ini. Kalau dikatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan disiplin yang relatif baru di Indonesia, maka hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Van Loonhoven sudah sejak awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Yang keempat yaitu pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum sebagai nilai dan pendekatan hukum sebagai institusi. Aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaliknya, bahwa hukum tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Kedua-duanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diberlakukan, sehingga muncul istilah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dengan masyarakat. Yang kelima, paradigma sosiologi hukum. Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di kalangan para akademis untuk menyebut adanya suatu pangkalan atau pola berpikir yang akan mensyarati kepahaman interpretatif seorang secara individual atau kelompok orang secara kolektif.
pada seluruh gugus pengetahuan. Sejarah perkembangan paradigma sosiologi hukum ini memiliki tradisi pengungkapan ilmu di mana sejak adanya manusia, namun dalam sistematif baru dimulai sejak abad ke-17. Yang keenam yaitu teori sosiologi hukum. Maksudnya suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep berada di alam ide imajinatif manusia. Teori ini juga termasuk gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengetahuan indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangun yang sebagaimana kita ketahui disebut konsep. Yang ketujuh yaitu hukum dan solidaritas sosial. Dalam pemikiran Durkheim mengenai solidaritas sosial dalam karyanya The Division of Labor, yaitu secara mekanis dan organis, terminologi tersebut perlu dipahami dalam kerangka teori-teori Durkheim mengenai masyarakat pertama. Solidaritas organik, yakni solidaritas yang terbangun antara sesama manusia yang didasari akar-akar humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan sesama. Solidaritas mekanis ini terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola-pola relasi sosial. Yang terakhir yaitu hukum dan perubahan sosial. Menurut Astrid Susanto, perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang sesuai, bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabatnya. Adapun sebagai perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tataan kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.